Kita buka sejarah ketika Nabi akan diisrokan dan dimi'rajkan. Nabi mengalami satu proses pembedahan, Pak. Nabi dibelek dadana ku malaikat Jibril dan Mikail. Diambil hati Rasul, dicuci dengan air Zam-Zam. Kenapa hati yang dibersihkan? Kenapa hati yang diambil? Bukan jantung, bukan organ yang lain. Karena hati merupakan sentral, hati merupakan pusat. Makanya dalam ilmu tasawuf, hati dikatakan latifah, robbaniyah, rohaniyah, satu benda yang halus, yang pengaruhnya luar biasa terhadap badan kita. Makanya Bapak Ibu, hati ini ibarat kata supir lamun dina mobil, pilot lamun dina pesawat, masinis lamun dina kereta, sebagai pengendali, Pak. Makanya kenapa Rasul dicuci hatinya? Karena memang hati itu sentral. So ibu-ibu, kita datang ke sini aja itu kan motivasi iman yang ada dalam hati. Sama hati itu ada dua tempat, Bu. Satu tempat malaikat, dua tempat setan. Maka ketika kita akan berbuat kebaikan, kita sering sabil, sering perang. Ketika datang ke majelis, cek malaikat, mangkat. Cek setan, ngurus naik kolai. Cek malaikat, mangkat, garengkol, mangkat tuntun nama, mangkat, garengkol, mangkat, garengkol. Akhirnya mangkat ke majelis ta'lim, datang ke dia, garengkol. Bulan kabeh, adil. Jadi Bapak Ibu, maka jaga hati itu harus. Bu, ada istilah begini, badan sakit, hati tidak akan sakit. Hati sakit, badan bisa sakit. Makanya kenapa, Bu, apotek, dokter, rumah sakit, puskesmas kebanyakan menyediakan untuk obat badan, obat lahiriah. Tapi coba Ibu datang ke apotek, minta obat hati. Dok, saya minta obat hati. Kenapa? Hati saya panas terus, kata tangga. Sehat. Makanya ada istilah ilmu psikosomatik. Sakit badan gara-gara hati yang sakit. Ibu-ibu candukul harus penimah. Ya, mastaka jangan awak nyeri, ditinggalian parawek. Kunaon mah cicing di teras, ranggeus, bulu nyeri, awak nyeri, ditinggalian parawek. Salaki asup kue kaima, kakapan balik deh, langsung teman ibu beragan, mah, 5 juta, nggak ada aku, ditinggalian salah. Yakin hari takilnya langsung minum kopi sagalon asli. Pokoknya lu nahan tuh. Makanya Pak Bu, kenapa bulan bersabar itu membersihkan hati? Yaitu mempersiapkan diri kita ketika memasuki Ramadan. Kalau badan kita bersih, hati kita bersih, insya Allah Pak Bu tenang dalam beribadah. Apalagi ketika masuk Ramadan, insya Allah kita akan khusyuk. Ketika masuk Ramadan, Bapak Ibu, itu ada foto. Yang pertama kita harus merasa senang, Pak. Karena kata Rasul, Ramadan syahrul ummati, Ramadan itu bulan umatku. Kenapa dicap Ramadan bulannya umat Rasul kita? Karena Ramadan adalah bulan untuk kita panen amal. Bukan kita saja mau panen di sawah, di kebun, maremah, di pasar, kita pasti senang. Kenapa? Kita akan mendapatkan keuntungan. Sama halnya umat Islam ketika masuk Ramadan, kita akan mendapatkan keuntungan apa? Yaitu pahala, ganjaran, kebaikan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Makanya Pak Bu, senang kita, bangga kita ketika masuk Ramadan, itu saja sudah mendapatkan jaminan. Kata Rasul, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang senang ketika memasuki Ramadan, maka Allah akan haramkan
jasadahu ala niron, jasadnya masuk ke dalam neraka. Itu saja Pak Bu, senang kita masuk Ramadan, itu saja sudah dapat jaminan. Apalagi ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Makanya harapan kita Bapak Ibu, kita ketika memasuki Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, termasuk qiyam ketika dalam masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, Ramadan adalah bulan puasa, Pak. Maka ketika masuk Ramadan, kewajiban kita untuk berpuasa. Allah memberikan kebebasan kepada kita selama 11 bulan untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Allah hanya minta 1 bulan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk berpuasa. Tapi ternyata yang 1 bulan ini luar biasa beratnya. So, Bapak Ibu, kita mahnya ayah paribasa terpuas, ayah ke anu bosen barang dahar, bosen ngaleun. Allah sudah berikan kita kebebasan untuk makan minum 11 bulan. Bahkan punten Bapak Ibu, bukan Ramadan, tadi pagi saja maaf Pak, udah sore solabi goreng daging jam 7, nasi goreng jam 8. Harus langsung berkat katangcil dirasaan mulai bicara sas bacitul baso basrem batapur bakwan bakwan bacet kain. Kita tidak ada puasa Pak, tapi ketika masuk Ramadan wajiblah kita untuk berpuasa. Lihat Bu dalam syarat surutu wujubihi khamsatu asya'a. Dalam ilmu fikih syarat wajib puasa itu kan ada 5. 1, Islamun, orang Islam wajib berpuasa. Keyakinan kita, tauhid kita, akidah kita Islam, maka wajib untuk berpuasa. Kita sebagai umat Islam wajib untuk berpuasa. Dan manfaat dari puasa bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. 1. Yang kedua, dalam syarat wajib buat taklim pun kataklif. Apa taklif? Dalam salah satu ilmu fikih, bulu diwakil, yang balik dan mempunyai akal wajib untuk berpuasa. Ibu-ibu terus balik kan? Tahu? Balik wajib berpuasa. Yang punya akal wajib berpuasa. Baik untuk anak-anak, ibu bapak, anak kita memang belum pada balik, tapi bukan berarti begini, nanti sajalah nunggu 1 SMA baru disuruh. Jangan. Justru bertahap untuk membiasakan anak-anak kita melaksanakan kewajiban termasuk puasa, Pak. Lihat dalam hadis masalah sholat, muru auladakum bis sholat idza balagu sab'a sinin. Dalam masalah sholat, Rasul saja memerintahkan kepada kita ketika usia 7 tahun, biasakan, perintahkan untuk sholat termasuk puasa. Berarti kelas SD biasakan Pak. Bagaimana kalau nggak kuat, bertahap. Ayah istilah kayak gini, bagaimana? Isukan datang ke panas pagar, besok sampai zuhur, besok sampai asar, besok sampai maghrib. Makanya ibu bapak boleh memberikan sugesti kamu jadi budak. Kedua budak sama bahaya yang diberi duit, naik puasa karena bisa lah, karena biasa. Makanya ke anak-anak kita, saya besok puasa ya, kalau sampai jam 9 mama kasih 5.000, sampai duhur 10.000, sampai asar 15.000, sampai maghrib 20.000. Bu, biasakan, gak apa-apalah, kita korban demi anak, membiasakan untuk berpuasa. Nah kalau sampai maghrib kontan Bu 20.000 cash, ya cek 20.000 janji mama, budak bunga lain langsung diendongan. Habis gendongan dan uang, yang penting ke HS teman-teman. Dirawatan maksudnya. Kewajiban kita dalam berpuasa, Allah memerintahkan kepada kita. Makanya Bapak Ibu, dalam Islam
Ada sesuatu yang haram jadi halal, ada yang halal jadi haram. Apa yang haram jadi halal? Pernikahan. Makanya kenapa pernikahan sakral menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Ada laki-laki perempuan buaya muhrim berduaan haram Pak, memegang haram, semua haram. Tapi ketika terikat akdu nikah, ijab qabul, yang haram menjadi halal, bukan lagi dosa tapi menjadi pahala. Makanya menikah itu ladang amal. Ibu memegang suami, satu kebaikan Allah berikan, satu derajat Allah angkat, satu dosa Allah hilangkan. Maaf, ibu mencium suami, maka 10 kebaikan Allah berikan, 10 derajat Allah angkat, dan 10 dosa Allah hilangkan. Nangkep salaki, 100 kebaikan Allah berikan, 100 derajat diangkat, 100 dosa hilangkan. Mata datang kaimah, tangkep salaki ke mana-mana, udah bebas. Itu 100 kebaikan. Paling sering ngomong kasih umpan gimana ya? Ada dalam Islam sesuatu yang halal jadi haram Pak. Apa? Ibu bapak kita hari ini makan minum bebas Pak. Tapi untuk nanti hari Kamis Jumat kalau jadi yang tadinya halal dibolehkan menjadi haram. Yang halal jadi haram. Kapan? Ketika masuk Ramadan. Maka inilah dalam Islam. Bu Pak, kita di rumah nih, lamun aya di mana jalma nu ningali aya urang sorangan bae sesa sahur dahareun loba keneh rek mari buka bisa urang Pak. Tapi karena kita konsisten, disiplin, karena Ramadan sebelum datang azan maghrib tidak boleh berbuka karena sesuatu yang halal akan menjadi haram. Makanya ketika Ramadan kita kebanyakan banyak yang menunggu azan maghrib, pampayuna, bahkan ayat paribasa kita suka ngabuburit, ya, teh ngabuburit teh neangan maghrib, ngabuburitnya mulai kurang teh Cilimus, terus di Cilimus Kabupaten Cirebon, Indramayu, balik ke Bandung. Jadi bahwasanya maghrib sangat kita tunggu. Makanya kalau kita lagi tidur pas dengar adzan, Allahu Akbar, wajah budak maghribnya lahir dulu. Jadi ada nasalwa, udah ada nasalwa. Musuh beda. Karena ada misalnya kita tuh yang namanya maghrib. Satu itu Bu yang ketiga, wa itu yang kuat. Yang kita masalah fikriyah nih, masalah hukum. Puasa itu kan menahan makan minum ya, termasuk maaf bersetubuh bagi suami istri. Ketika Ramadan, bagaimana kalau tidak kuat kita berpuasa? Contoh, kita punya orang tua, ternyata tidak berpuasa karena faktor memang umur tua, boleh Pak. Istilah dalam masalah hukum itu rukhsah, dispensasi. Contoh pilih ibu-ibu di bumi atau kita di tempat domisili kita dulu ada orang tua yang sudah maaf pikun. Nah yang pikun tidak termasuk wajib Pak. Ada pikun teh naon pun pohon akun ya. Itu terkadang punya orang tua mak nah, iya sama. Makanya dengan Ramadan Bapak Ibu jaga kesehatan kita. Pak, bagaimana orang yang sakit? Dalam ilmu fikih ada istilah wajah ijul kama fil musafiri wal maridi, boleh berbuka bagi orang yang musafir dalam perjalanan dan marid orang yang sakit. Tapi sakitnya Bapak Ibu sekiranya madarat. Seperti kita konsul ke dokter Bu, dok gimana nih kita kan mau bulan puasa, saya kan punya riwayat kalau puasa kira-kira kuat apa enggak. Kata dokter, Bu maaf, penyakit ibu itu harus dibantu dengan obat. Kalau tidak kontinu, tidak teratur, maka akan kumat. Nah ibu boleh untuk kita tidak berpuasa karena mendapatkan rukhsah, boleh untuk berbuka. Tapi lamun sakitnya sakit biasa,
Aya salah kita puasa, bapakna geuning teu puasa, geuning mama, geuning naon? Digagor lain sakit. Begitu mah, gagor geuning. Karena itu terluntur itu Pak. Ya. Jadi dalam ilmu fikih itu ada, kan ada bahasa wajibun, wajaizun, wa muharramun. Ya. Ay wajib untuk berbuka, boleh untuk berbuka, haram untuk berbuka, ada wala-wala kama. Artinya wajib berbuka kama bil haidhi wan nufasai. Wajib berbuka bagi perempuan yang haid dan nifas. Makanya wajar ketika Ramadan kalau ada perempuan ibu-ibu keur ngabaso bulan puasa dan keur men. Kalau bakal laki keur ngabaso alasan men teu asup akal mencretnya. Makanya jangan ada alasan Pak. Selain utur yang tadi, musafir boleh. Ya. Terus yang terakhir itu mukim domisili, ulang tos jadi dia, tos tinggi dia, tidak dalam musafir, maka wajib kita untuk melaksanakan puasa. Bapak Ibu tentunya tadi BKM sudah menyampaikan untuk ketika kita masuk Ramadan, yuk kita fastabiqul khairat, berbondong-bondong mendatangi Masjid Al-Jannah untuk kita sama-sama berjamaah, untuk kita sama-sama bertarawih dan bertadarus. Istilah ketika Ramadan dengan amal-amal yang terbaik, mumpung kita dipertemukan dengan Ramadan, karena di tahun depan wallahu alam tidak ada jaminan untuk kita bisa masuk Ramadan tahun depan. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama ya, meminta kepada Allah dengan harapan kita dipertemukan dengan Ramadan dengan kondisi sehat walafiat dan Allah berikan kekuatan. Amin. Wajib bayar fidyah yang qada perempuan atau laki-laki yang punya qada ternyata sudah memasuki Ramadan yang baru. Contoh, hari ini kan Ramadan tinggal 3 hari lagi kalau hari Kamis. Kita punya qada 7 hari, kan gak mungkin. Baru 3 hari sudah Ramadan. Nah yang 4 harinya otomatis nanti Syawal. Maka yang 4 hari wajib bayar double, ya kono ya fidyah. Bagaimana misalnya orang kerjaan SMP can kakodoan geus 4 boga anak kaina can kakodoan kene. Awas eta numpuk. Bagaimana kalau tidak tahu mudah-mudahan mah dimaafkan gitu. Makanya saya sering bilang ke istri, kalau puasa sunnah, Rajab, Sa'ban, atau Zulhijjah, lebih baik perempuan mah niatnya kodol saja. Disinggung ke SMP, ke zaman balik ke gadis, ulang can kakodoan, sok mending kena dianuna, untuk orang teringat. Makanya puasa-puasa sunnah bagi ibu mending kena niat kodol baik, itu mengganti. Awas Bu, puasa maupun ya. Ibu ketika head kata Rasul sholat tidak usah diganti, tapi puasa wajib diganti. Jadi wayangnya ibunya gaduh kodok engkal kodoran. Ada sesuatu yang masuk tidak membatalkan. Satu lupa tidak batal. Lupa tidak batal. Ibu-ibu Ramadan pertama atau suku sare deui, ari pas sudah undang diharapkeun aya roti ngajak deui calebak 10 bohong teu batal. Apa dalilnya? Man nasya wa huwa shaimun fa'akal aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma'at amahu wa saqahu. Man barang siapa nasya yang lupa wa huwa sedangkan dia shaimun sedang puasa fa'akal aw syariba maka minum. Ari itu ingat kata Rasul falyutimma shaumahu, sempurnakan saja puasanya. Bohong teu batal. Berbeda dengan menyangka. Kalau menyangka batal. Contoh, Pak Didi sudah mengingatkan imsak 10 menit lagi. Koi kita masih tidur, padahal jam hiji geus aya koprek ngahudangkeun. Ngan geus haneukeun sare deui. Da sunnah sahur di akhir. Bangun-bangun kita lari ke meja makan, calabak dahar, ari pas tinggal hordeng, geus beurang. Sahur kesiangan wajibu ma'al qada wal imsak.
wajib mengkodok dan menahan seperti orang yang berpuasa.